Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Kali ini kita akan bahas tentang jalur afirmasi untuk peserta P3K yang memiliki Serdik. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Yuk kita saksikan terus videonya. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan tentang jalur afirmasi bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik. Sebetulnya untuk aturan mendapatkan nilai 100% ada di Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649. Ini tahun 2023. Itu tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2023. Nah, untuk penjelasan afirmasi tersebut ada di bagian atau nomor ke-33, teman-teman. Sebentar ya. Ini paling bawah. Nah, di sini ya. Di poin ke-33, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Bahwa pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini akan mendapat nilai paling tinggi yaitu sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi pada intinya yang memiliki Serdik itu nilainya akan 100%. Tapi teman-teman, di sini bisa diperdebatkan pada poin ke-28 ada aturan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ya. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Nah, jadi intinya untuk kebutuhan umum harus pada nilai minimal atau passing grade yang telah ditentukan gitu ya. Baik teknis, manajerial, sosiokultural, ataupun wawancara. Nah, kebutuhan umum ini, teman-teman ya, bentar. Kebutuhan umum ini kan diisi oleh peserta dari PPG ya, teman-teman ya, PPG gitu kan, dan guru honor gitu ya, honor yang kurang dari 3 tahun gitu ya. Nah, jadi pelamar umum terdiri dari PPG sama yang honor. Nah, saya buat video ini karena ada yang bertanya, teman-teman, apakah yang punya Serdik harus lulus atau mencapai passing grade nilai teknis? Berdasarkan aturan ini, berarti kita sebagai mahasiswa lulusan PPG itu termasuk kepada kebutuhan umum ya atau P4 yang harus mencapai nilai minimal. Berarti harus mencapai nilai minimal dulu sebelum kita mendapatkan afirmasi 100%. Nah, mungkin nanti ada penjelasan lain ya teman-teman terkait ini. Apabila teman-teman nilai teknisnya itu ada yang di bawah passing grade, mungkin ada kebijakan nanti nilai afirmasinya apakah tidak 100% atau tetap 100%, mungkin nanti akan ada penjelasan terkait itu ya. Atau nanti kita tunggu saja pengumuman kelulusannya, biar ada kepastiannya. Ini hanya berdasarkan aturan yang dibuat oleh kementerian, teman-teman ya. Saya hanya membacakan saja. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun kita punya Serdik, kita harus bisa mencapai nilai minimal atau di atas passing grade yang telah ditentukan. Biar apa teman-teman? Biar peringkat kita aman gitu ya. Karena nanti bukan hanya dari sesama lulusan PPG gitu ya, kita bersaing dengan teman-teman yang honorer gitu ya, honorer yang kurang dari 3 tahun. Jadi intinya kita harus bisa meraih skor setinggi-tingginya walaupun nanti ada penambahan bagi yang Serdik gitu ya, sebanyak 450 poin untuk nilai teknisnya. Nah, adapun nilai batas
minimal itu dijelaskan di sini teman-teman ya. Nah, di poin ke 30. Nah, di sini ada nilai untuk seleksi kompetensi teknis. Sebetulnya ini tercantum pada lampiran dan setiap bidangnya itu berbeda. Misalkan guru IPA dengan guru matematika itu berbeda teman-teman ya untuk passing grade nilai teknisnya. Kalau misalkan Mansos, manajerial sama sosial kultural ini semuanya sama 117 dan ini wawancaranya 24. Saya kira ini sudah jelas ya, ketiga komponen ini sudah jelas dituliskan di sini mengenai passing grade yang telah ditentukan. Bagi teman-teman yang kurang sependapat dengan aturan ini atau penjelasan saya, boleh di komentar ya teman-teman, karena saya hanya membacakan saja terkait aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Sebelumnya saya telah membuat video ya tentang afirmasi, itu sebetulnya video yang lama teman-teman ya, dan suratnya pun surat yang sudah lama. Ini yang terbaru ya, tentang aturan atau mekanisme seleksi P3K guru. Jadi teman-teman bisa melihat video yang terbaru. Baik teman-teman, agar lebih paham lagi, di sini saya membuat data secara sederhana ya di kertas. Mohon maaf, hanya di kertas. Tapi saya yakin nanti teman-teman bisa paham. Nah, di sini ada 3 orang. Ceritanya ada 3 orang pelamar untuk mengisi formasi guru yang diperlukannya hanya 2 orang, teman-teman. 2 orang ya. Nah, tapi yang pelamarnya ada 3 nih, A, B, dan C. Terus PG-nya, kita tuliskan aja PG-nya ini adalah 180 ya untuk nilai teknisnya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita hapus lagi. Bila mengacu pada aturan nomor ke-28 yang mengharuskan setiap pelamar umum memenuhi nilai minimal atau passing grade, berarti yang C ini, nama C ini ya teman-teman, ini udah pasti gagal ya. Ini gagal. Ini gagal karena apa? Karena passing grade-nya itu tadi berapa? 180 gitu ya. Ini otomatis gagal, dia dapatnya cuma 75 gitu. Nah, berarti gimana nih peringkatnya? Siapa peringkat pertama dan kedua? Oke, kita beri kondisi lain teman-teman. Contoh, si A ini dia tidak punya serdik. Nah, berarti kita tandain aja ya di sini misalkan non serdik N aja ya, NS ya, non serdik. Yang B ini serdik teman-teman, yang C juga serdik. Nah, gitu ya teman-teman. Karena A tidak punya serdik, otomatis nilai totalnya akan tetap 503 teman-teman nilai totalnya. Tapi untuk yang B, ini ya, yang B, karena dia punya afirmasi, dan di sini dia memenuhi nilai passing grade 200, sedangkan PG-nya 180, jadi nilai total di sini, ini 395, itu ditambah nilai maksimalnya ya, yang asalnya 200 nih, berarti kita tinggal tambah lagi 200 lagi ya teman-teman, berarti tinggal tambah lagi 250 berarti ya. Nah gitu kan. Nah jadi nilai totalnya itu berapa kalau misalkan kita tambah seluruhnya, berarti sekitar 645 ya, 45 nih. Nah gitu ya. Berarti kesimpulannya apa? Siapa peringkat pertama? Tentu saja yang B, teman-teman. Jadi secara peringkat B dulu ya, karena dia udah dapat afirmasi yang ini, itu yang 645 total poinnya setelah ditambahkan serdik, nilai serdiknya. Terus siapa yang kedua yang lolos? Yang A, teman-teman. Ya. Terus peringkat ketiga dihuni sama si C. Ini nggak lolos ya teman-teman karena nilai teknisnya rendah di bawah passing grade. Gitu. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Oke, kalau misalkan paham, kita ubah situasi yang kedua teman-teman. Oh ya, sebelum ke simulasi yang kedua,
Untuk nilai serdik itu nanti diakumulasikan di akhir ya teman-teman, tidak langsung ketika kita selesai tes. Jadi yang kemarin live BKN itu belum ditambah nilai serdik. Jadi tenang saja teman-teman, bagi yang punya serdik dan lulus passing grade itu pasti ditambah nilainya nanti maksimal 450 poin. Nah, sekarang bila kita ada di kondisi yang kedua. Misalkan eh, mau berapapun nilai teknisnya yang punya serdik tetap dapat 100. Nah, itu jadi beda kondisi teman-teman. Dan beda peserta yang lulusnya. Contoh gini. Nah, di sini passing grade-nya tadi tetap 180 ya. Berarti kalau begitu kita tinggal seleksi saja. Tadi di sini yang A ini NS ya, tidak punya serdik, non serdik, ini S, ini S. Nah, siapakah yang lulus bila pelamar yang dibutuhkan hanya 2 orang? Oke, karena ini kondisinya walaupun di bawah passing grade tetap dapat afirmasi, berarti ini 450 ya, yang C juga. B juga sama, jadi B, ya ini ya, B dan C dapat nilai afirmasi ya. Nah gitu, dapat nilai afirmasi. Kalau misalkan mengacu hanya pada aturan ke-33 ya, yang tadi saya jelaskan di awal. Gitu. Jadi otomatis nanti B dan C itu mendapatkan nilai 450. Terus siapa peringkat pertama dan kedua untuk mengisi formasi 2 orang yang dibutuhkan di sana. Oke, kita cek dulu ya. Karena A itu tidak memiliki serdik, jadi dia tetap nilainya 503 teman-teman ya, tetap dia. Nah, kita hitung yang B. Tadi hitungan yang B itu bila ditambah nilai serdik, tadi udah dihitung ya. Totalnya adalah 645 teman-teman. Nah, ya. Kita hitung yang C sekarang. Karena ininya diabaikan, walaupun di bawah passing grade tetap dapat, berarti dari skor total murni ya, 391, kita tambahkan 275 dari sini nih ya. Kita tambah nilai teknisnya jadi totalnya 666 nih, 46 yang C 666 ini sudah ditambah nilai afirmasi serdik ya. Serdiknya. Jadi kalau gini kesimpulannya, siapakah yang lolos dan bagaimana peringkatnya? Gini. Berarti dari hasil itu yang peringkat pertama adalah C ya. Ini kan ya. Karena apa? Karena dia tadi nilainya 666. Itu yang peringkat pertama secara berurutan C, terus B, dan juga A. Ya. Kalau misalkan skemanya seperti ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi tinggal fokus kepada mansoswan saja, abaikan ini gitu. Tapi saya kira harus passing grade dulu ya. Karena ada aturannya tadi di atas. Jadi yang lolos kalau misalkan mengacu pada peraturan ke-33 saja, poin ke-33 saja, begini teman-teman. C dulu, B, terus A. Karena pelamarnya yang dibutuhkan 2, berarti yang lolosnya hanya B dan C saja ya. Yang ini saja nih. Tapi C jadi peringkat pertama kalau seperti ini. Begitu teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman penjelasan singkat tentang simulasi peringkat bagi yang punya serdik dan tidak. Mungkin nanti di video selanjutnya kita simulasi bagaimana kalau misalkan sesama serdik itu saling bertarung ya. Oke, mungkin video kali ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di-subscribe videonya, di-like dan di-komen agar semakin berkembang lagi channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.